di dalam Al-Qur'an. Kita mulai kaidah yang pertama. Hari ini kita bahas dua kaidah. Jadi akan saya selang-seling. Hari ini dua kaidah, besok tiga, lusa dua, lusa lagi tiga. Karena kita hanya 20 hanya 20 kali pertemuan. Jadi ada yang dua, ada yang tiga. Kalau seharinya 20 pertemuan itu dua, maka 20 hari itu 40 kaidah, masih ada sisa 10 kaidah. Dibagi 23 berarti setiap 3 hari sekali maka 3 kaidah. Ya, maka tiga kaidah. Jadi besok dua, hari ketiganya tiga, hari keempatnya dua, hari kelimanya dua, hari keenamnya baru tiga. Insya Allah nanti mumtaz 50 kaidah akan kita pelajari. Kaidah yang pertama, Bismillah. Maka kita belajar dari kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama Allah turunkan dan Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 80-83. Kita baca, wa qulu linnasil husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dibuka di dalam mushafnya di surat Al-Baqarah 80-83. Allah menyampaikan wa qulu linnasil husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kaidah yang pertama ini dari penulis diturunkan atau dituliskan pada anak tangga yang pertama. Sebelum kita menginjak 49 anak tangga yang lainnya. Sebelum kita menginjak 49 anak tangga yang lainnya. Maka anak tangga yang pertama dari penulis sampaikan adalah kaidah tentang bagaimana kita menjaga lisan kita dan menjaga ucapan kita kecuali kepada kebaikan, dan ini yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan ucapanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasil husna. Kenapa anak tangga yang pertama itu berkaitan dengan apa yang menjadi perkataan kita atau yang bersumber dari lisan kita. Tentunya kita mengerti betul Bapak Ibu. Tentunya kita mengerti betul bahwa kualitas kehidupan kita itu berbanding lurus dengan ucapan yang baik. Karena apa? Karena apapun yang ada di sekitar kita dan di dalam kehidupan kita itu bereaksi dengan ucapan kita. Jadi apapun di dalam kehidupan kita itu bereaksi dengan ucapan kita. Kalau Bapak Ibu pernah melihat penelitian atau pernah membaca penelitian, maka ada satu penelitian tentang masalah air. Bagaimana air itu kalau dibacakan dengan perkataan yang baik, maka air itu akan membentuk molekul-molekul yang baik. Dan air itu kalau dibacakan dengan perkataan-perkataan yang buruk, maka air itu akan membentuk molekul-molekul yang buruk yang bisa ketika diminum itu bisa menjadikan kualitas kehidupan kita atau badan kita itu menjadi buruk. Kalau kualitas air yang biasa ketika dibacakan dengan kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, maka menjadikan molekulnya menjadi molekul baik. Maka penelitian ini dilanjutkan kepada air, bukan air biasa, tapi air zam-zam. Ketika air zam-zam itu dibacakan dengan doa, dengan kalimat-kalimat yang baik, maka molekul yang terbentuk tidak pernah ditemukan dengan molekul-molekul dengan air yang biasa. Ketika dibacakan dengan kalimat-kalimat yang buruk, maka molekulnya pun berubah menjadi molekul yang yang berbahaya, yang tidak pernah ditemukan kepada molekul-molekul air yang lainnya. Kalaulah masalah air Bapak Ibu, itu ketika mendapatkan perkataan yang baik, ketika mendapatkan ucapan yang baik, maka menjadi manfaat di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kenapa ketika kita minum itu disuruh salah satunya adalah untuk berdoa. Disunahkan salah satu untuk berdoa. Rasulullah itu kalau minum kan bismillah. Kemudian satu tegukan alhamdulillah. Kemudian bismillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian bismillah. Kemudian alhamdulillah.
untuk memberikan pelajaran kepada kita. Ketika diucapkan dengan kata-kata yang baik, maka air itu menjadikan molekul-molekulnya baik dan itu akan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana kisah nyata orang yang menanam pohon dengan kondisi yang sama, satunya diberikan motivasi yang baik, kata-kata yang baik, dan satunya diberikan kata-kata yang buruk. Ada orang menanam pohon, pohonnya sama, medianya sama, potnya sama, tetapi yang satu disiram dengan kata-kata yang baik, yang diberikan motivasi yang baik, diberikan kata-kata yang baik ketika menyiram. Kemudian pot yang kedua itu disiram dan diiringi dengan kata-kata yang buruk. Pohon itu dicaci, pohon itu diberikan kata-kata yang buruk. Apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan, ternyata tumbuhnya dari pohon kedua ini berbeda. Yang diberikan kata-kata baik, dia tumbuh dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang subur. Tetapi yang diberikan cercaan, dia tumbuh lebih kecil. Dia tumbuh lebih kecil dan tumbuh lebih tidak subur. Dan ini penelitian ini atau yang disampaikan ini bukan hanya sekali dilakukan, tetapi dalam beberapa kali percobaan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalaulah air yang benda mati dan pohon adalah benda mati yang ketika kita berikan kata-kata yang baik, mereka bereaksi dengan kata-kata yang baik, maka Allah menyampaikan wa qulu linnasil husna. Maka manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai akal dan pikiran, maka kita harus berinteraksi dengan cara yang baik dan dengan kata yang baik. Kenapa? Kaidah yang pertama ditempatkan di sini adalah tentang masalah komunikasi. Karena banyak orang itu bisa berbicara tapi tidak bisa berkomunikasi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Banyak orang itu bisa berbicara tapi tidak bisa berkomunikasi. Karena berkomunikasi dengan berbicara itu berbeda. Banyak anak bisa berbicara dengan ayahnya tapi tidak bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Banyak pasangan yang hanya bisa berbicara dengan pasangannya tapi tidak berkomunikasi. Berbicara itu hanya sekedar mengeluarkan kata, tapi komunikasi itu adalah hubungan timbal balik bagaimana setiap satu dengan yang lainnya itu bisa tersambung konektivitas dan tersambung yang namanya sinkronisasi atau frekuensinya sama, itu namanya komunikasi. Kan banyak di antara kita hari ini yang hanya berbicara tapi tidak berkomunikasi. Makanya kenapa kaidah yang pertama ditempatkan adalah bagaimana berkata baik, yaitu tentang masalah komunikasi. Ada beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, karena kualitas kehidupan kita itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan perkataan kita. Yang kedua, investasi surga itu salah satunya adalah tenang perkataan yang baik. Apa maksudnya investasi surga? Bukankah Rasulullah SAW itu menyampaikan, tidaklah dimasukkan ke dalam neraka kecuali beberapa golongan. Salah satunya adalah orang-orang yang berkata baik atau perkataannya lembut. Perkataannya lembut. Bukankah salah satu sifat yang Rasulullah sampaikan itu adalah orang-orang yang lain. Orang yang dijamin masuk surga bukan hanya wanita yang taat kepada suaminya, bukan yang menjalankan puasa saja, bukan yang menjalankan haji dan umroh, bukan yang melakukan ibadah-ibadah yang besar. Tetapi salah satu jaminan surga yang Rasulullah berikan di dalam kehidupan umatnya adalah orang yang bisa menjaga perkataannya, orang yang bisa menjaga lisannya. Tidak ada yang perkara yang dia keluarkan dari lisannya kecuali adalah kata-kata yang lembut. Karena apa? Karena hari ini banyak di antara kita bahkan kita dan saudara-saudara kita itu ketika memberikan respon dari apa yang mereka sampaikan adalah perkataan-perkataan yang kasar atau perkataan-perkataan yang menghujat, yang banyak menghakimi dan banyak menyakitkan saudara-saudara yang lainnya. Berapa banyak hari ini influencer yang ada di TikTok atau siapapun yang ada di media sosial, mungkin mereka tidak mengetik dengan mulutnya, tapi mengetik dengan jarinya. Mereka mewakilkan apa yang mereka suarakan dengan jempol yang ada di dalam tangannya.
Kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, ketika ada sesuatu kasus atau apa yang ada di dalam sosial media, banyak di antara yang ramai justru di kolom komentarnya, di mana kolom komentarnya lebih ramai dari captionnya, dan di mana di dalam komentarnya itu satu dengan yang lainnya mereka adalah orang-orang yang beriman yang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Mereka menggunakan kata-kata yang kasar, menghardik satu dengan yang lainnya, menjatuhkan satu dengan yang lainnya, yang menjadikan kita paham betul Bapak Ibu bahwa salah satu kaidah yang Allah terapkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita berkata lembut kepada orang lain, berkata lembut kepada sesama. Karena kualitas iman seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang keluar dari lisannya. Makanya Imam Nawawi itu menyampaikan kenapa kita diberikan mata itu dua dan mulut satu. Karena kita disuruh oleh Allah banyak melihat dulu tapi tidak banyak bicara. Artinya apa? Artinya kita disuruh banyak melihat, kita disuruh banyak mendengar, baru kita berbicara sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Artinya jangan banyak bicara dulu, baru melihat dan baru mendengar. Tapi dengarlah dulu, lihatlah dulu. Kalau ada informasi apapun yang kita terima, maka tabayun dulu, maka teliti betul dulu sebelum kita mengucapkan kata-kata, komentar atau kita mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Yang ketiga, kenapa sih Allah itu menetapkan atau memberikan kaidah untuk kita berucap atau ucapkanlah kata-kata baik ini kepada manusia? Karena Allah tidak mengucapkan ini atau memberikan kaidah ini hanya sekali. Yang saya kutip hanya di surat Al-Baqarah, tetapi banyak ada surat Al-Isra juga mengatakan kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Yang poin ketiga adalah kenapa kita diperintahkan oleh Allah berkata yang baik, karena syaitan itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu untuk menunggangi perkataan kita, untuk menunggangi hati kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra, inna syaitana yanza'u bainahum. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara kalian. Berapa banyak Bapak Ibu yang kita lihat hari ini orang yang orang yang berselisih itu karena ditumpangi perkataannya oleh syaitan. Karena syaitan itu mengerti betul salah satu yang bisa dipelesetkan dari keimanan seseorang itu berasal dari lisannya. Berapa banyak hari ini sesungguhnya perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang remeh itu menjadi perkara yang besar ketika syaitan itu sudah menumpangi lisan kita. Berapa banyak kita melihat, mungkin kita pernah menjumpai ketika ada di jalan kecelakaan misalnya, atau hanya keserempet yang harusnya perkara itu bisa diselesaikan dengan kata-kata yang baik, permintaan maaf dibicarakan dengan yang baik bagaimana solusinya, tapi ketika setan sudah menumpangi lisannya, maka kecelakaan itu atau kejadian itu yang harusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik, bisa dicarikan solusinya yang mungkin nilainya kalau suruh benerin tidak lebih dari 500 ribu. Tetapi ketika setan sudah menumpangi kata-katanya dengan perselisihan, menjadikan apa yang harusnya yang dikeluarkan hanya 500 ribu, tapi karena sudah bertengkar dan segala macam, akhirnya apa? Akhirnya apa yang dikeluarkan itu lebih dari 500 ribu. Bahkan ada yang diperkarakan sampai pengadilan, ada yang dilaporkan sampai polisi. Itu kan bukan perkara yang ringan, dan bahkan bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak. Berapa banyak hari ini kejadian yang seharusnya sepele, harusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan cara yang baik, tetapi justru ketika setan itu menumpangi dari perkataan kita, menjadikan dua orang itu berselisih dan bahkan tidak tidak ada akur atau tidak ada saling memaafkan di antara mereka. Dan itu adalah sesuatu keburukan yang hadir di dalam kehidupan kita kalau setan itu sudah menumpangi perkataan kita. Makanya Allah menyampaikan wa qulu linnasil husna, maka berkatalah yang baik kepada manusia. Jangan sampai setan dengan mudahnya menumpangi perkataan kita sehingga menjadikan apa? Perkara-perkara yang mudah, perkara-perkara yang ringan di dalam kehidupan kita menjadikan kita saling berselisih di antara orang yang beriman. Yang keempat, kenapa Allah menurunkan kaidah ini? Yang pertama dari perkataan dan komunikasi kita.
Yang keempat, karena ucapan itu adalah doa. Apa yang kita sampaikan di dalam kehidupan kita dari lisan kita semuanya adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Maka hati-hatilah ketika kita menyampaikan sesuatu, karena apapun yang keluar dari lisan kita itu diaminkan oleh para malaikat. Bagi siapapun yang hari ini sedang terbata-bata, sedang kesusahan untuk menghafal, maka jangan pernah, ya Allah, ini susah ini. Apapun yang kita keluarkan diaminkan malaikat. Maka apa? Yang menjadikan kita susah. Mungkin salah satunya adalah apa? Adalah perkataan yang kita keluarkan. Karena apa tadi yang saya sampaikan di poin pertama, kata-kata kita itu bereaksi dengan lingkungan kita sudah mengatakan, karena Allah kita mengalami sesuatu berat mungkin susah, maka mintalah kepada Allah, ya Allah mudahkan saya, ya Allah mudahkan saya, ya Allah ini mudah. Itu yang menjadikan kita paham. Makanya para ulama dulu kalau mereka menginginkan sesuatu di dalam kehidupannya, maka yang pertama yang mereka lakukan adalah mendoakan saudaranya. Karena apa yang didoakan dari kita itu akan diaminkan oleh malaikat terlebih dahulu dan akan dikabulkan oleh Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Makanya para ulama itu kalau dulu bercandanya para ulama dulu dan orang-orang soleh terdahulu, kalau ada yang belum menikah, maka banyaklah mohon kepada Allah untuk apa? Untuk mendoakan saudaranya yang belum menikah. Sehingga apa? Sehingga diaminkan para malaikat dan dia mendapatkan jodoh terlebih terlebih dahulu. Kalau saya pengen misalnya apa namanya? Pengen mendapatkan kenikmatan seperti saudara saya, maka saya mendoakan beliau ditambahkan kenikmatannya. Misalnya ada apa namanya ketika saya belum menikah dulu misalnya. Ada saudara saya juga yang belum menikah. Maka ketika saya pengen banget menikah, maka saya mendoakan saudara saya dulu. Ya Allah, ya Allah jadikan si fulan punya tambatan hati. Ya Allah jadikan si fulan menikah terlebih dahulu. Dan itu ketika diaminkan para malaikat, maka Allah itu akan apa namanya mengabulkan apa yang kita ucapkan terlebih dahulu sebelum Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Makanya siapapun di antara kita yang hari ini menjadi orang tua, yang hari ini menjadi bapak, menjadi ibu, maka hati-hatilah ketika menyampaikan perkataan, apalagi kepada putranya. Semarah apapun kita sebagai orang tua, jangan pernah mendoakan buruk kepada anak-anak kita, karena itu diaminkan oleh para malaikat dan itu bisa menjadi apa namanya menjadi keburukan buat anak-anak kita. Dan ini ada dua kisah nyata. Satu kisahnya Imam Sudais, sudah sering saya sampaikan. Imam Sudais itu ketika kecil eh, apa namanya membuat jengkel ibunya, yaitu ketika ibunya ada jamuan apa namanya jamuan pertemuan, maka ketika ibunya sudah selesai masak dan disajikan di ruang tamu, karena ruangnya kan lesehan dan di sana kan pasti apa namanya kita tahu ya modelnya, ruangannya itu ruang jamuannya itu lesehan. Yang di apa namanya lakukan Imam Sudais kecil adalah ketika bermain-main masuk ke dalam rumah membawa genggaman pasir, kemudian pasir itu ditaburkan di depan makanan, padahal apa tamunya sebentar lagi datang. Kalau posisinya itu di posisi ibu-ibu sudah pasti taringnya keluar, mungkin tanduk merahnya sudah keluar dan marah, mengusir putranya. Tapi yang dilakukan oleh ibunya Imam Sudais tidak, ya Allah ya Rob, dengan perkataan yang baik. Dan inilah salah satu yang tadi saya sampaikan. Lisan kita itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Maka ibunya Imam Sudais justru berkata yang baik. Ya Allah ya Rob, anakku, pergilah kamu ke Masjidil Haram saja sana untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ini diaminkan oleh malaikat. Dan akhirnya apa? Akhirnya sampai hari ini pemimpin dari para imam di Masjidil Haram adalah Imam Sudais. Dan itu salah satunya adalah doa dari orang tua. Makanya semarah apapun kita kepada anak kita, kepada cucu kita, jangan pernah mengatakan yang buruk untuk mereka. Karena apa? Apa yang kita keluarkan dari perkataan kita itu adalah diaminkan oleh para malaikat. Karena ada kisah nyata ini Bapak Ibu, ada kisah nyata. Ada seorang ibu yang dia itu jengkel kepada
jengkel kepada anaknya karena kelakuan anaknya. Tanpa sadar ketika dia marah kepada anaknya, maka dia mendoakan, moga-moga kamu suatu saat kepalamu pecah, kepalamu pecah. Maka apa yang terjadi dalam beberapa waktu, maka terdengar kabar kepada beliau ketika anaknya sedang bekerja, maka anaknya itu tertimpa drone kepalanya, sehingga menjadikan kepalanya itu hancur. Dan ibunya itu baru sadar, ini ternyata salah satu dari apa yang saya ucapkan kepada anak saya. Maka itu yang menjadikan kita harus berhati-hati betul. Karena salah satu yang menjadikan lisan kita itu diaminkan oleh malaikat adalah dari perkataan kita. Karena perkataan kita itu adalah doa. Makanya Allah itu mengirimkan di dalam kehidupan kita itu malaikat yang mencatat semua perkataan kita. Tidaklah Allah itu mengirimkan malaikat raqib untuk mencatat semua perkataan kita. Dan ini adalah kaidah yang luar biasa. Tidaklah Allah itu memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita, sampai Allah kirimkan malaikat yang setiap saatnya mencatat apa yang keluar dari lisan kita. Dan ini adalah perkataan, adalah kaidah yang menjadikan kita paham. Lisan kita bukan urusan yang ringan di hadapan Allah. Lisan kita itu akan menjadi hisab kita nanti di hadapan Allah. Dan itu kaidah yang poin yang keempat. Yang kelima, hisab yang berat adalah salah satunya dari perkataan yang buruk yang tadi saya sampaikan. Bukankah kita mengerti betul dan kita sudah pernah mendengar hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa orang yang celaka dalam kehidupan akhirat? Orang yang datang dengan banyak amal. Orang yang datang dengan banyak amal. Artinya apa? Mereka bukan orang yang biasa dalam kehidupan dunia. Mereka adalah orang yang melakukan sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, dan orang melakukan amal-amal yang besar. Karena apa? Rasulullah menyampaikan ketika mereka adalah orang-orang yang datang dalam kehidupan akhirat itu dengan membawa pahala segunung. Adalah pahala segunung. Artinya apa? Pahala segunung itu bukan perkara yang kecil pahalanya. Pahalanya itu besar sekali. Tapi Allah jadikan faja'alahu haba'an mansura. Allah jadikan apa? Pahala itu bagikan debu kering yang berterbangan, tidak ada sisanya, dan itu adalah kerugian yang besar. Dan salah satu apa yang mereka lakukan ya Rasulullah, jangan kita termasuk golongan salah satunya. Makanya Rasulullah mengatakan salah satunya adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya ketika di dalam kehidupan dunia. Mereka adalah orang yang suka menyakiti saudaranya dari lisannya. Maka itu yang menjadikan kita paham. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Dari kaidah yang pertama, wa qulu linnasil husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia. 5 poin tadi yang saya sampaikan untuk menjadikan pelajaran kita. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena lisan kita adalah investasi akhirat kita. Tidak ada perkara yang lepas dari lisan kita kecuali semuanya tercatat oleh Allah dan itu akan menjadi hisab kita. Maka ucapkanlah perkataan yang baik terhadap manusia. Kepada siapa kita harus mengucapkan perkataan yang baik ini? Maka ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memberikan ucapan yang baik ini kepada Allah, itu yang pertama. Ini salah satu akhlak yang harus kita hadirkan kepada Allah. Kita bukan hanya harus punya akhlak kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Tapi yang pertama yang harus hadir di dalam kehidupan kita adalah akhlak kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Dan salah satu akhlak yang harus kita hadirkan adalah perkataan baik kita kepada pencipta kita, yaitu Allah. Apa akhlak dari lisan kita? Jangan mudah bertanya kepada Allah. Kita tidak boleh bertanya kepada Allah. Karena sesungguhnya bukan Allah yang harusnya ditanya, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Kalau kita diberikan ujian, kalau kita diberikan musibah, kalau kita diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, maka jangan mudah bertanya kepada Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa enggak dia? Kenapa ini terjadi pada saya? Allah itu enggak berhak ditanya. Yang berhak ditanya itu kita. Itu salah satu akhlak kita dan adab kita kepada Allah ada dari lisan kita. Jangan mudah bertanya kepada takdirnya Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita hamba, hanya menerima. Yang mengatur semua takdir kita itu Allah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba apa? Terima saja. Kalau kita diatur seperti ini, maka ini adalah pengaturan yang terbaik dari Allah. Dan jangan mudah bertanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa? Kita
memberikan lisan yang baik kita kepada memberikan lisan kita yang baik. Yang kedua adalah kepada orang tua kita. Setelah Allah, maka didudukan tangga kedua adalah lisan baik kita atau ucapan baik kita harus kita berikan kepada orang tua kita. Artinya apa? Artinya keimanan kita berbanding lurus dengan apa yang kita ucapkan dengan orang tua kita. Kita diperintahkan untuk berbicara baik kepada orang tua kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ucapkan pada orang tuamu. Artinya apa? Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi mengucapkan perkataan yang buruk. Kadang kita dulu ketika kecil emosi kita masih masih tidak stabil, maka kita dulu mungkin sering sering menampik nasihat-nasihat dari orang tua kita, yang kadang tanpa sadar kita berkata kepada orang tua kita, gitu aja Pak, gitu aja Bu, kan sering kayak gitu mungkin dulu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Siapapun yang dulu merasa suka berkata kasar kepada orang tuanya, maka tidak ada yang lain kecuali hari ini banyaklah minta maaf, banyaklah takzim kepada orang tua bagi orang tuanya yang masih ada. Kepada orang tuanya yang sudah tidak ada cara yang terbaik kecuali adalah memperbaiki diri kita, mensolihkan diri kita. Karena dengan kita memperbaiki diri kita, mensolihkan diri kita, maka setiap doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Makanya itu yang menjadikan kita paham tidak ada perkara yang kita prioritaskan setelah ucapan kita yang terbaik kepada Allah adalah kepada orang tua kita. Kalau hari ini masih ada yang menyakiti hati orang tua kita dari lisannya, maka segeralah minta maaf dan perbaiki hubungan dengan orang tuanya. Yang ketiga, dengan pasangan dan anak-anak istrinya, dengan pasangannya yang berhak mendapatkan akhlak kita, perilaku yang baik kita dari lisan kita adalah pasangan kita setelah orang tua kita. Jangan sampai kita manis, kita lembut kepada orang lain, tapi kepada pasangan kita justru punya lisan yang tidak baik, atau bahkan punya perkataan atau punya kebiasaan yang tidak baik dari lisan kita. Kalau sama orang, sama temennya, ya Allah santunnya minta ampun. Tapi kalau sama suaminya nadanya lebih tinggi. Kalau sama temennya baik banget ngomongnya, tapi sama suaminya nadanya lebih tinggi. Begitu juga dengan suami. Kalau sama rekan-rekannya santunya, sama atasannya hormatnya minta ampun. Tapi ketika di rumah sudah kayak raja saja perkataannya kepada istrinya. Itu yang menjadikan kita paham. Nomor 3 yang harus kita berikan prioritas dari lisan kita adalah pasangan kita. Berserta dengan anak-anak kita. Pasangan dan anak-anak kita, artinya keluarga kita. Jangan sampai orang lain di luar sana mendapatkan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang lembut, tetapi justru anak-anak kita dan pasangan kita tidak mendapatkan itu dari lisan kita. Yang keempat siapa? Yang keempat adalah orang-orang yang beriman di antara kita. Maka yang mendapatkan prioritas nomor 4 dari apa yang kita sampaikan dari kelembutan lisan kita, perkataan yang baik adalah orang-orang yang beriman. Jangan mudah menyelisih orang beriman. Jangan mudah menjatuhkan kehormatan orang beriman. Karena kehormatan orang beriman di hadapan Rasulullah itu lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan ketika tawaf Rasulullah, wahai Ka'bah, sesungguhnya kehormatanmu tidak melebihi kehormatan satu orang yang beriman. Bayangkan Bapak Ibu, kita mengerti betul Ka'bah itu Bapak Ibu, itu adalah simbol kesucian dan simbol kebesaran umat Muslim. Tapi Rasulullah itu menyampaikan kehormatanmu tidak melebihi satu kehormatan orang yang beriman. Makanya menjatuhkan kehormatan yang beriman itu, menjatuhkan kehormatan orang yang beriman dari lisan kita itu bukan perkara yang biasa. Itu adalah perkara yang besar, dosa yang besar yang hadir di dalam kehidupan kita kalau kita masih suka menjatuhkan kehormatan orang yang beriman. Riba itu punya 72 pintu. Yang paling ringan itu berzina dengan ibunya 6 kali. Tetapi dosa riba yang paling berat itu apa? Menjatuhkan kehormatan orang yang beriman. Dan itu bukan perkara ringan di hadapan Allah. Makanya nomor 4 yang berhak mendapatkan perkataan yang baik dari lisan kita adalah orang-orang yang beriman.
Yang kelima, siapa? Kepada orang-orang fakir. Kenapa kepada orang fakir? Karena kadang kita, Bapak Ibu, mudah naik perkataan kita, mudah sombong perkataan kita ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih rendah. Mungkin hartanya daripada kita. Benar nggak, Bu? Kalau kita lihat orang yang apa namanya, nggak usah jauh-jauh, ada pemulung lewat depan rumah kita, ngambil sampah kita misalnya, yang kadang kita tidak suka misalnya, mudah nggak Bu kita ngomong yang nggak baik? Mudah nggak kita apa namanya ngomong yang kasar? Mudah nggak nada kita seringkali lebih tinggi? Atau dengan pengemis yang di jalan yang mungkin pakaiannya compang-camping, mungkin pakaiannya yang lusuh, mudah nggak kita naik emosinya kemudian kita merasa diri kita lebih tinggi? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Belum tentu kita lebih mulia daripada dia. Mungkin dia punya amalan yang dia sembunyikan, yang mungkin dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita tidak pernah tahu Bu kedudukan apa namanya setiap orang itu di hadapan Allah. Mungkin kita yang sudah bergamis, sudah bercadar atau sudah menggunakan pakaian syar'i belum tentu lebih mulia daripada orang-orang di luar sana yang mungkin penampilannya lebih biasa, mungkin yang lebih tidak punya daripada kita. Karena semuanya itu tergantung bagaimana kondisi hatinya. Mungkin orang di luar sana yang mungkin pakaiannya belum seperti kita, mereka punya hati yang mungkin lebih bersih, yang kedudukannya lebih mulia di hadapan Allah. Makanya perkataan lembut itu salah satunya apa? Kita tujukan kepada orang yang mungkin lebih fakir daripada kita. Karena apa? Allah pengen mengajarkan kepada kita. Karena harta itu kadang mudah memberikan rasa kesombongan di dalam hati kita sehingga dari kesombongan itu apa? Mudah lisan kita itu keluar perkataan yang tidak baik. Yang terakhir, siapa yang berhak mendapatkan perkataan baik kita? Yang terakhir adalah orang-orang yang berdosa di antara kita, atau orang yang masih berbuat maksiat. Kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, jangan suka berkata yang tidak baik dan jangan suka mencela dari maksiatnya. Rasulullah menyampaikan, jangan kamu mencela dosa seseorang karena kamu tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai kamu merasakan dosa yang sama dan kamu bahkan atau mungkin kamu tidak akan selamat dari dosa yang kamu cela. Jadi kalau ada saudara kita, ada orang yang masih berdosa, yang masih suka melakukan maksiat, maka apa? Maka jaga lisan kita, jangan suka apa namanya menghakimi dia. Karena kita tidak, kalau kita sudah menghardik, kita sudah mencela dari dosa itu, dari saudara kita tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kita diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kita selamat dari dosa itu, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang misalnya suka minum khamar, jangan dicela. Celalah apa? Celalah homernya, tapi bukan celah orangnya. Karena kita tidak pernah tahu ujung kehidupannya. Mungkin kita yang sudah apa namanya sudah baik belum tentu akhir kehidupannya baik. Tapi bisa jadi orang yang masih minum khamar, Allah jadikan taubat di ujung kehidupannya dan ujung kehidupannya diterima sama Allah dari taubatnya dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi apa yang kita sampaikan karena kita mencela dari perbuatan dosa, kita diuji dengan dosa yang sama dan kita belum tentu lolos dari ujian yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita dari dosa yang kita cela. Maka itu yang menjadikan kita paham, bahkan Allah pun memanggil orang yang bermaksiat itu bukan dengan maksiatnya, bukan dengan maksiatnya, tapi dengan apa? Dengan perkataan yang lembut. Allah pun memanggil orang-orang yang berdosa itu bukan dengan dosanya, tapi dengan perkataan yang lembut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kan begitu. Hai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Melampaui batas itu ada orang yang berdosa, orang yang masih berzina, orang yang masih minum khamar, orang yang masih makan riba, orang yang masih makan sesuatu yang haram, orang yang masih melakukan dosa-dosa besar. Allah nggak manggil dengan panggilan hai pezina, hai peminum, hai pemabuk, hai peminum khamar, enggak. Tapi kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Dengan lembut Allah menyebut itu. Kalau Allah saja menyebut lembut dengan hamba-hambanya yang bermaksiat, yang melampaui batas, maka kita sebagai hambanya, salah satu yang harus kita terapkan akhlak kita kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat. Jangan mudah kita mengatakan perkataan yang tidak baik, bahkan mencela dari dosanya, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan cela dari dosa saudaramu. Karena kamu
Ketika sudah mencela, kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu selamat dari dosa yang kamu cela. Itulah yang harus kita pahami dari kaidah yang pertama, wa qulu linnasil husna, yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Itulah yang menjadikan kita paham. Lisan kita bukan perkara ringan di hadapan Allah, dan Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjaga baik lisan kita. Tidak ada perkara yang kita prioritaskan kecuali setiap lisan yang kita keluarkan adalah perkataan yang baik di dalam kehidupan kita. Itu kaidah yang pertama. Kita lanjutkan kaidah yang kedua. Masih di dalam surat Al-Baqarah 216. Mungkin bisa dibantu dibacakan artinya saja. Izin Pak Ustadz. 216 nih Pak Ustadz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul-adzim. Jazakallahu khairan Bu Enang sudah dibacakan. Artinya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah yang kedua yang Allah sampaikan? Bisa jadi sesuatu yang buruk bagimu itu justru baik bagimu. Bisa jadi sesuatu yang baik bagimu itu justru buruk bagimu. Karena yang mengetahui dari apa yang Allah tetapkan itu hanya Allah tahu, yang tahu adalah Allah maksudnya. Dan Allah itu Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Apa kaidah yang bisa kita ambil atau makna yang bisa kita ambil dari kaidah yang kedua? Maka kita mengerti betul Bapak Ibu, ini adalah motivasi terhebat dari Allah. Ini tentang motivasi. Kalau kita nanti belajar lebih detail ta'amulat Qur'aniyah atau ta'amulat Qur'an, salah satu motivasinya pasti ada ini. Bisa jadi apa yang kamu benci itu ada kebaikan di dalamnya, bisa jadi yang kamu sukai justru ada keburukan di dalamnya. Kalau kita Bapak Ibu belajar di dalam kehidupan kita, maka yang mempengaruhi kualitas kehidupan kita yang paling mendasar itu ada dua. Bagaimana pola makan kita dan bagaimana pola pikir kita. Makanya banyak syariat di dalam kehidupan kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengambil makanan kita dengan cara yang baik. Makanan kita diambil dengan cara yang halal. Allah perintahkan, ambillah dari sebagian rezekimu dengan cara yang baik, yang halalan thayyiban. Karena kita paham betul Bapak Ibu, makanan yang baik yang ada hadir di dalam kehidupan kita mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Bukan hanya kualitas fisik kita, tapi kualitas bagaimana kehidupan ibadah kita. Kalau ibadah kita masih suka malas, masih suka mudah melakukan dosa, mungkin salah satunya apa? Masih banyak perkara makanan haram yang masuk di dalam kehidupan kita. Kok saya baca Al-Qur'an kok nggak nikmat ya? Kok mudah bosan ya? Mungkin masih ada perkara-perkara yang haram dari makananmu yang masuk di dalam mulutmu, sehingga mulutmu tidak menikmati bacaan dari Al-Qur'anmu. Makanan Allah jelaskan dan Allah berikan syariat yang baik di dalam kehidupan kita untuk mengerti betul, mengatur bagaimana kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, dari pola makanan. Yang kedua, yang mempengaruhi kualitas kehidupan kita adalah pola pikir kita. Kesehatan kita itu tergantung cuma dua Bapak Ibu. Kalau nggak pola makan ya pola pikir. Kalau nggak pola makan ya pola pikir. Mungkin pola pikir kita sudah baik, tapi bagaimana pola makan kita tidak dijaga dengan baik, tidak dengan makanan yang baik, tidak akan bisa berjalan yang seimbang di dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan, yang pertama adalah bagaimana cara kita menjaga kehidupan kita dari kehidupan yang baik. Yang pertama dengan pola makan, yang kedua dengan pola pikir. Dan pola pikir itu bukan sesuatu yang urusan yang kecil, bukan sesuatu yang mudah.
Karena pola pikir ini mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Bagaimana kualitas kehidupan kita. Pola pikir itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kadang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengajarkan kita di kaidah yang kedua ini, bisa jadi apa yang baik untukmu itu buruk untukmu, tetapi apa yang buruk untukmu itu bisa jadi justru yang baik tidak untuk kehidupanmu. Yang poin yang ketiga yang pengen saya sampaikan adalah tentang masalah optimisme. Di sini poin yang kedua adalah tentang optimisme. Allah mengajarkan kepada kita itu sebenarnya di kaidah yang kedua tentang masalah pola pikir, kemudian tentang masalah optimisme untuk membangun kehidupan kita. Orang yang beriman itu tidak boleh lemah. Orang yang beriman itu tidak boleh patah semangat. Orang yang beriman itu harus punya optimisme yang tinggi. Karena apa? Karena optimisme itu yang menjadikan kita itu bersemangat dan menjalani kehidupan ini itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Berapa banyak orang yang sudah patah semangat yang akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sudah patah semangat, maka tidak ada jalan pintas yang mereka ambil kecuali apa? Kecuali adalah jalan yang buruk, yaitu mengakhiri kehidupannya. Orang yang sudah patah semangat itu pasti akan ada keburukan di dalam kehidupannya. Berapa banyak hari ini kita melihat Bapak Ibu, orang yang sudah patah semangat di dalam menjalani kehidupannya, maka bunuh diri adalah solusi yang terbaik di dalam kehidupannya, dan itu tidak diharapkan oleh Allah. Karena orang beriman itu tidak boleh mengakhiri kehidupan sendiri, karena itu termasuk dalam dosa besar. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu kalau melihat TV, menonton berita ya, berapa banyak hari ini sering ada kasus sampai mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Karena sudah motivasinya sudah hilang, optimismenya sudah hilang di dalam kehidupan. Ada yang terjerat hutang, tidak lunas-lunas, akhirnya ketika buka pintu sudah pasangannya buka pintu rumah sudah bunuh diri, menggantung dengan tali. Ada yang minum minum racun atau minum obat sehingga dia overdosis. Bahkan akhir-akhir ini ada seorang anak yang dia motivasinya sudah hilang di dalam kehidupannya karena tidak bisa membeli buku, tidak mau memberatkan orang tuanya, sehingga mengakhiri kehidupannya. Dan itu yang tidak kita harapkan di dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya Allah itu memberikan motivasi. Apa motivasinya? Motivasinya adalah bisa jadi apa yang buruk di dalam kehidupanmu itu ada yang baik. Bisa jadi justru yang baik yang kamu sukai itu ada keburukan di dalamnya. Ini untuk memahamkan kepada kita bahwa apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita itu adalah perkara yang baik. Ini yang harus kita ubah di dalam mindset kita dari kaidah yang kedua. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang pernah salah dari takdir Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Ini yang sering terluput di dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah diuji, kadang apa Bu? Kadang dia merasa bahwa kok hidupku gini-gini amat ya. Kalau orang sudah diuji, kadang dia ada dia desmotivasi dan akhirnya Akhirnya berkata kok hidupku gini-gini amat ya. Kok musibah nggak habis-habis ya. Baru kehilangan kebakaran, kebanjiran. Habis kebanjiran musibah datang lagi dan menjadikan dia akhirnya optimismenya terhadap hidup itu hilang. Sehingga mudah untuk menggugah takdirnya Allah. Akhirnya dia bertanya, ya Allah ini kenapa? Ya Allah kok saya? Ya Allah kenapa nggak dia? Ya Allah, akhirnya banyak perkataan-perkataan yang justru dilontarkan untuk menggugat dari apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Dan ingat Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada pengaturan yang terbaik kecuali adalah pengaturan Allah. Itu yang harus kita terapkan dari mindset yang pertama ini, dari kaidah yang kedua ini. Yaitu Yaitu takdir Allah itu tidak akan pernah salah.
Kalau kita orang beriman, Bapak Ibu, pasti akan diberikan ujian yang banyak. Pasti akan diberikan ujian yang banyak. Kenapa ujian orang yang beriman itu banyak? Kenapa ujian orang yang beriman itu banyak? Diuji satu, belum selesai, ujiannya sudah datang lagi. Kalau diuji, ujian yang satunya belum habis, ujian yang lain datang. Ada yang bisa menjawab, kenapa ujian yang orang yang beriman itu banyak? Dan kenapa ujian orang yang ujian orang yang beriman itu tidak ada habis-habisnya? Karena apa? Karena orang beriman diuji Allah di dalam kehidupan dunia agar mereka itu kayak kenapa orang beriman itu dikocok terus di dalam kehidupan dunia agar mereka itu tidak nyaman di dalam kehidupan dunia, agar mereka itu tidak kesengsem dengan kehidupan dunia, agar mereka itu ingat kehidupan dunia itu hanya sebentar. Kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak terlena dengan kehidupan dunianya, dengan kenikmatannya diuji, baru diberikan kenikmatan sebentar diuji lagi agar mereka tidak terlena. Tapi dari ujian dan musibah yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya untuk memberikan motivasi. Ada balasan yang terbaik ketika kamu bersabar dan kamu mengerti betul bahwa itu adalah takdir terbaik yang Allah tetapkan di dalam kehidupanmu. Kalau kita Bapak Ibu mendapatkan musibah, Allah itu pasti menyelipkan hikmah di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah itu memberikan ujian di dalam kehidupan kita itu tanpa hikmah. Allah itu mempergulirkan dari setiap takdirnya itu apa? Pasti ada hikmahnya. Siapa orang yang beruntung? Orang yang bisa mengambil dari setiap hikmah yang Allah pergulirkan di dalam kehidupannya. Dan siapa orang yang celaka? Orang celaka adalah orang yang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah dari setiap episode di dalam kehidupannya. Ketika Allah itu menguji kehidupan seorang hamba, maka pasti ada tujuan, pasti ada sesuatu di balik. Mungkin Allah ingin memberikan sesuatu yang manis di dalam kehidupannya. Sebagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang paling besar ujiannya? Siapa orang yang paling berat ujiannya di dalam kehidupan dunia ini? Tidak ada orang yang paling berat ujiannya di dalam kehidupan ini kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu terusir dari kota Mekah dan harus hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka kita harus paham kenapa Rasulullah itu terusir dari kota Mekah. Karena apa? Karena Allah sudah menyiapkan Madinah. Allah sudah menyiapkan Madinah. Tidak lebih dari 2 tahun Mekah direbut dalam peristiwa Futuh Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kesabaran Rasulullah, dari kelembutan Rasulullah ketika berdakwah terusir dari negerinya sendiri, apakah ada hikmahnya? Banyak hikmahnya. Allah siapkan kota Madinah untuk membangun kekuatan, kemudian Allah berikan kemenangan untuk merebut kota Mekah, dan hari ini tidak ada kota yang paling aman kecuali adalah kota itu yang diberikan keberkahan oleh Allah dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan kita paham poin yang ketiga, tidak ada takdir yang buruk yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu, ujian yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, ketika ujian itu, mendung itu Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, di ujungnya pasti ada pelangi, ada keindahan yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Akan ada pelangi yang hadir di dalam kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau mendung itu sedang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita dari masalah kita, dari ujian yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita, maka bersabarlah, tetap berprasangka baik. Berprasangka baik itu adalah modal terbesar kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tetaplah berprasangka baik bahwa nanti di ujungnya akan ada sesuatu yang indah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Allah itu kalau mengambil kenikmatan kita satu, maka Allah itu nanti akan mengganti kenikmatan itu menjadi 2. Kalau Allah ambil 2, maka akan Allah ganti menjadi 4. Kalau Allah ambil 4, akan ganti menjadi 8. Bukankah ketika kita janin, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita diberikan nikmat dari satu jalur yaitu tali pusar, ketika kita dilahirkan tali pusar itu dipotong, maka Allah ganti kenikmatan kita menjadi 2, yaitu 2 air susu. Ketika kita umur 2 tahun disapih oleh ibu kita, dari 2 itu diganti menjadi 4, berupa 2 minuman dan 2 makanan, air putih, air berwarna, sayuran dan daging, semuanya Allah berikan.
Dan ketika kita diwafatkan, 4 kenikmatan ini diputus oleh Allah. Bagi orang yang bersabar, maka diberikan 8. Apa itu 8? 8 itu adalah pintu surga. Dari 1 diganti 2 ketika diambil, dari 2 diambil diganti 4, dari 4 diambil diganti menjadi 8. Maka itu yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Kalau Allah itu mengirimkan mendung di dalam kehidupan kita, ujungnya itu pasti ada pelanginya. Dan Allah itu pengen memberikan mindset di dalam kehidupan kita. Berprasangkalah yang baik terus kepada saya. Ketika saya menetapkan ini, menetapkan itu, menetapkan ini, takdir yang saya tetapkan kepada hamba-hambaku, semuanya itu adalah yang baik. Semuanya itu adalah yang baik. Makanya kita belajar kan kemarin surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidak ada dari penciptaanku termasuk takdir itu adalah sesuatu yang batil. Allah itu tidak pernah batil. Allah itu sudah mengharamkan kebatilan sebelum Allah itu mengharamkan kebatilan kepada kita. Ini haram tudul ma'ala nafsi wa ja'altahu muharrama bainakum. Saya itu sudah mengharamkan kebatilan itu terhadap diriku sebelum aku itu mengharamkan kebatilan kepada kalian. Allah itu tidak akan pernah batil di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya Allah batil dalam kehidupan kita? Tidak ada. Tidak ada tujuannya Allah batil dalam kehidupan kita. Kalau Allah kirimkan keburukan atau takdir yang buruk dalam kehidupan kita, pasti ujungnya ada pelangi. Kalau Allah kirimkan mendung, pasti ujungnya ada pelangi. Untuk menjadikan kita itu apa? Berpikir baik, berpikir positif. Makanya ayat ini itu memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Teruslah berpikir positif kepada Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, la yamuta ahadukum wa huwa yuhsinun nadona billah. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu itu berprasangka baik kepada Allah dari setiap ujian dan takdir yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Motivasi ini motivasi yang luar biasa. Kalau kita memahami ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya ketika ada keburukan yang Allah berikan di dalam kehidupanmu, pasti ada kebaikan di dalamnya. Mungkin ada kebaikan. Kalau kamu membenci keburukan, bisa jadi di dalam keburukan itu ada kebaikan. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, senang kepada sesuatu, bisa jadi di dalamnya justru ada apa namanya? Ada keburukan di dalamnya. Makanya kalau kita Bapak Ibu, kita belajar dari makanan. Banyak nggak Bu makanan yang kita sukai? Banyak nggak Bu makanan yang kita sukai? Yang manis-manis kita sukai, ya kan? Padahal apa? Bisa jadi di dalamnya ada keburukan. Kalau kita berlebih makannya, ya kan? Gulanya berlebih, akhirnya nanti jadi apa namanya? Penyakit gula. Bapak Ibu senang makan jeroan dulu? Senang nggak Bu? Senang. Tapi bisa jadi di dalam jeroan itu ada sesuatu yang buruk nanti di ujungnya ketika kita diberikan kolesterol kalau kita tidak bisa menjaganya. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu suka bruto wali nggak yang pahit? Kan kita nggak suka. Tapi pasti bruto wali itu ketika kita suka ada kebaikan di dalamnya sebagai obat atau jamu. Suka daun apa namanya pepaya kates nggak kalau dibikin jamu? Kan kita banyak orang yang nggak suka, pahit kan? Kita nggak suka. Tapi pasti ada kebaikan di dalamnya dari jamu godong kates. Itulah yang pengen Allah sampaikan. Kita belajar dari makanan saja. Ada sesuatu yang kita cintai, mungkin yang kita cintai, yang kita sukai, di dalamnya ada keburukan. Makanya Allah memberikan batas. Bisa jadi apa yang kita tidak sukai, kita benci, justru ada kebaikan di dalamnya. Itulah motivasi yang Allah berikan yang luar biasa di dalam surat Al-Baqarah 216. Karena kita mengerti betul Bapak Ibu, tidak ada yang lebih cinta kepada kita kecuali adalah Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menemui ada seorang ibu-ibu, Bapak Ibu. Ibu-ibu ketika setelah perang mencari anaknya, karena terpisah, anaknya masih di bawah 2 tahun. Setelah ketemu anaknya, maka langsung disusui dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kemudian Rasulullah melihat peristiwa itu bertanya kepada para sahabat, apakah kalian melihat peristiwa itu? Betul, kami melihat peristiwa itu ya Rasulullah. Apa yang bisa kalian ambil? Sesungguhnya cinta ibu itu sangat luar biasa kepada anaknya. Bagaimana kasih sayangnya, bagaimana pelukan hangatnya, bagaimana apa namanya perlakuannya kepada bayinya. Apa yang Rasulullah sampaikan? Ada zat yang lebih cinta kepada bayi itu
melebihi cintanya kepada ibunya. Siapa? Yaitu Allah. Allah itu lebih cinta kepada kita melebihi cinta ibu kita kepada kita. Paham Bapak Ibu? Allah itu lebih cinta kepada kita melebihi ibu bapak kita sayang kepada kita tanpa merendahkan dan tanpa mengurangi rasa cinta ayah dan ibu kita kepada kita. Tapi ada zat yang lebih mencintai kita dibanding dengan bapak ibu kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah cinta. Kalau ada sesuatu yang buruk yang hadir di dalam kehidupan kita, buruk itu karena kita nggak tahu ilmunya, buruk itu karena kita nggak sabar, buruk itu karena kita terbatas pemahaman kita. Tetapi ketika Allah itu menetapkan sesuatu di dalam kehidupan kita, itu karena saking cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang poin yang bisa kita pelajari dari kaidah surat Al-Baqarah 216 adalah ketika Allah itu memberikan ujian di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah itu pengen memberikan pahala kesabaran di dalam kehidupan kita. Itu bentuk cintanya tadi, bentuk cintanya Allah. Jadi Allah itu kalau memberikan ujian di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya salah satu bentuk cintanya Allah itu apa? Ketika kamu diberikan ujian, maka sesungguhnya aku itu memberikan pahala kesabaran dari setiap kesabaran yang kalian berikan, dari setiap ujian yang aku berikan. Dari ujian yang aku berikan. Dan kita paham ya Bapak Ibu, pahala kesabaran ketika menghadapi ujian dan musibah itu luar biasa. Saya sudah pernah mungkin sampaikan ya hadisnya ya. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, maka sabar itu ada 3. Ada sabar dalam taat, ada sabar dalam meninggalkan larangan, ada sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah itu pahalanya paling ringan Bapak Ibu. Jadi kalau kita diberikan ujian dan musibah, ketika kita bersabar, itu pahalanya paling ringan. Saya sampaikan hadisnya Rasulullah SAW untuk memberikan kita paham. Walaupun pahala menghadapi ujian dan musibahnya Allah itu paling ringan, tapi semoga hadis ini itu memberikan semangat kepada kita. Tidak ada perkara yang harus kita hadirkan dari ujian dan musibah yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita kecuali adalah ketika kita bersabar, menunggu di ruang sabar. Nanti Bapak Ibu, ini sudah sering saya sampaikan, saya ulang lagi untuk menjadi pengingat. Nanti di hari kiamat, orang itu dibagi menjadi 2. Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Nanti akan dihadapkan kepada Allah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dalam kehidupannya sering kali diberikan ujian dan musibah. Diberikan musibah satu, belum selesai, musibah yang lainnya dihadirkan, beruntutan terus. Yang satu ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu apa? Yang sedikit sekali diberikan ujian. Dia diberikan kebahagiaan, kesenangan di dalam kehidupan, dan sedikit sekali merasakan yang namanya kesedihan. Maka akan dihadapkan oleh Allah dua orang ini. Apa yang Allah perintahkan? Usuhu ahlul musibah. Hisab dulu ahlul musibah. Allah perintahkan kepada malaikat, suhu ahlul musibah. Hisab dulu ahli musibah. Kemudian malaikat penghitung amal menghisab dengan izinnya Allah. Malaikat adalah akuntan paling handal, menghisab dalam waktu sebentar, kemudian laporan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya sudah aku hisab ahlul musibah. Dosanya tinggal sedikit. Dosanya tinggal sedikit sekali. Dosanya tinggal sedikit. Dari setiap kesabaran, dari setiap ujian, dan dia itu bersabar atas setiap ujian yang engkau berikan. Dan dosanya itu tinggal sedikit. Kemudian Allah menyampaikan, uktumu salasan. Kemudian berikan kepadanya 3. Yang pertama apa? Khairon. Kata khairon kalau sudah diberikan dalam kehidupan akhirat tidak ada yang lain kecuali adalah surga. Adalah surga. Yang kedua apa? Berikan dia afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah itu kekuatan, kesenangan, kebahagiaan. Tentunya ketika kita diberikan ujian dan musibah di dalam kehidupan kita, maka kesenangan, kebahagiaan itu akan berkurang. Kekuatan, kalau diberikan sakit, maka di dalam kehidupan dunia pasti kekuatan kita berkurang. Yang bisa berdiri menjadi nggak bisa berdiri, yang dulu bisa berlari, nggak bisa berlari jauh. Itu kan ketika diberikan sakit, kekuatan-kekuatan itu diambil oleh Allah. Maka apa? Kembalikan semua kekuatan yang pernah aku ambil. Yang kedua, afiyah. Kembalikan afiyah. Setelah
diberikan surga, kemudian kembalikan semua yang pernah diambil di dalam kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, kasih dia manzilah. Manzilah itu apa? Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Sudah di surga, dia diberikan kedudukan yang tinggi. Maka dinaikkan, ahlul musibah itu dinaikkan terus. Sampai ahlul afiyah itu mendongak melihat ke atas. Saking tingginya ahlul musibah itu dinaikkan. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ahlul afiyah itu berkata kepada Allah, ya Allah, kalau musibah dan ujian yang kau berikan kepada ahlul musibah menjadikan dia derajatnya tinggi di apa namanya kehidupan akhirat, maka kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami kepada dunia. Beri kami ujian yang banyak. Potong-potong daging kami menjadi daging-daging yang kecil, kami ridho asalkan kami mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ahlul musibah. Apa yang dikatakan Allah, ketetapanku sudah terjadi. Sudah tidak ada yang bisa dikembalikan lagi ke dalam kedudukan dunia. Dan itulah yang aku berikan kepada ahlul musibah. Itu pahala kesabaran. Maka ketika kita diberikan ujian dari motivasi ini, mungkin bisa jadi keburukan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita yang tidak kita sukai, itu ada kebaikan di dalamnya. Dan salah satu hikmahnya apa? Pengen memberikan motivasi kepada kita bahwa Allah itu cintanya kepada kita dari setiap takdir yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, dan siapapun yang mampu bersabar dan ridho terhadap setiap ketetapan yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan pahala kesabaran, mendapatkan khairan, mendapatkan surga, kemudian afiah, dia kembalikan kekuatannya di dalam kehidupan akhirat, dan Allah berikan manzilah, kedudukannya yang tinggi nanti dalam kehidupan surga. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan dari dua kaidah di hari ini. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasil husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia. Dan yang kaidah kedua yaitu tentang bisa jadi apa yang buruk di dalam kehidupanmu, maka ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi apa yang kamu cintai, justru bisa jadi apa yang buruk di dalam kehidupanmu, ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi apa yang kamu sukai, justru ada keburukan di dalamnya. Hanya Allah yang tahu. Makanya yang kedua, kaidah kedua memberikan motivasi dalam kehidupan kita agar terus berprasangka baik kepada Allah dari setiap takdir yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Maka itu yang bisa saya sampaikan dari dua kaidah pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita mempelajari 50 kaidah dari kitab Qawaid Quraniyah, 50 kaidah di dalam Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan kita.